Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Shift D ingin mempresentasikan mengenai asidi dan alkalimetri. Menjelaskan tentang asidi alkalimetri. Salah satu dari 4 golongan utama dalam penggolongan analisis titrimetri adalah reaksi penetralan atau asidi, metri, dan alkalimetri. Asidi melibatkan titrasi basa yang terbentuk karena hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah. Sedangkan titrasi asam terbentuk dari asam garam yang berasal dari asam lemah atau asam basa, yaitu disebut dengan suatu basa standar. Reaksi yang menyangkut titrasi ini yaitu ada 5. Yang pertama itu asam kuat dan basa kuat, yang kedua asam lemah dan basa kuat, yang ketiga asam kuat dan basa lemah, yang keempat asam kuat dan garam dari asam lemah, dan yang kelima basa kuat dan garam dari basa lemah. Bisa dilihat di slide yaitu kurva titrasi. Yaitu titrasi asam kuat oleh basa kuat dengan pH titik ekuivalennya 7. Reaksi antara 25 mili HCl 0,1 mol. Reaksi yang terjadi yaitu HCl ditambah dengan NaOH akan menghasilkan NaCl plus H2O. Setelah penambahan 10 mili NaOH dengan NaOH pH menjadi 1,7. Penambahan 25 mili NaOH dengan pH 7 yaitu karena terjadi titik ekuivalen yang menyebabkan larutan garam atau NaCl bersifat netral. Penambahan 26 mili NaOH berubah drastis menjadi 11,29. Garam yang NaCl yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat yang merupakan elektrolit kuat tidak akan terhidrolisis karena larutannya bersifat netral atau pH-nya 7. Contohnya seperti yang ada di dalam gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Meisha. B. Reaksi antara 25 mili asam asetat 0,1 molar, nilai Ka-nya 1,74 kali 10 pangkat 5 dengan NaOH 0,1 molar. Reaksinya, asam asetat ditambah dengan natrium hidroksida menjadi natrium asetat dengan H2O. Penambahan 10 mili NaOH, pH-nya berubah menjadi 4,58. Penambahan 25 mili terjadi titik ekuivalen pada pH 8,72. Penambahan 26 mili NaOH, pH-nya berubah menjadi 10,29. Pada grafik di atas, penambahan sedikit basa, maka pH akan naik sedikit, sehingga termasuk larutan penyangga. Titik ekuivalen diperoleh pada pH di atas 7. Hal itu disebabkan garam yang terbentuk mengalami hidrolisis sebagian yang bersifat basa. C. Titrasi asam kuat oleh basa lemah. Reaksi antara 25 mili asam klorida 0,1 molar dengan amonia 0,1 molar. Nilai Kb-nya adalah 10 pangkat 5. Reaksinya sebagai berikut. Asam klorida ditambah dengan amonia menghasilkan amonium klorida. Sebelum penambahan amonia, pH-nya adalah 1. Setelah penambahan 10 mili amonia, pH-nya adalah 1,37. Penambahan 25 mili amonia, pH-nya berubah menjadi 5,15 yang merupakan titik ekuivalen. Penambahan 26 mili amonia, pH berubah sedikit, yaitu 6,1. Penambahan sedikit basa, maka pH garam hampir tidak berubah, sehingga merupakan larutan penyangga. Titik ekuivalen terjadi pada pH di bawah 7 atau di atas 7, karena garam yang terbentuk mengalami hidrolisis sebagian yang bersifat asam. Baiklah, D. Titrasi asam lemah oleh basa lemah. Contoh yang biasa untuk kurva titrasi asam lemah dan basa lemah adalah asam etanoat dan amonia. CH3COOH ditambah NH3 menghasilkan reaksi CH3COONH4. Berikutnya ada indikator pH. Indikator asam basa ialah zat yang dapat berubah warna apabila pH lingkungannya berubah. Beberapa indikator asam basa yang penting yaitu ada di dalam berikut yang sudah dibagi dari nama zat, pK, jenis air, pH, dan warna. Adapun keterangan dari tabel tersebut, PKI sama dengan minula konsen pengionan, BR sama dengan biru, PR sama dengan purpur, A sama dengan asam, JI sama dengan jingga, VI sama dengan violet, B sama dengan basa, KN sama dengan kuning, A sama dengan warna asam, MR sama dengan merah, B warna basa, T tidak berwarna. Berikutnya ada larutan baku asam basa. Larutan yang mengandung reagensia dengan bobot yang diketahui dalam suatu volume tertentu
dalam suatu larutan disebut larutan standar. Nah, ini dibagi dua menjadi larutan baku primer dan larutan baku sekunder. Larutan baku primer atau larutan standar primer adalah larutan yang konsentrasinya dapat ditentukan melalui berat bahan yang sangat murni yang dilarutkan dan volume yang terjadi. Suatu zat standar primer harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya zat harus mudah diperoleh, mudah dimurnikan, dan mudah dikeringkan dalam suhu 110 hingga 120 derajat Celcius. Yang kedua, zat harus mempunyai ekivalen yang tinggi sehingga sesatan penimbangan dapat diabaikan. Selanjutnya, zat harus mudah larut pada kondisi-kondisi di mana ia digunakan. Selanjutnya, zat harus dapat diuji terhadap zat-zat pengotor dengan uji-uji kualitatif atau uji lain yang kepekaannya diketahui. Jumlah zat pengotor dalam zat tidak boleh lebih dari 0,01 hingga 0,02%. Reaksi dengan larutan standar tersebut harus stoikiometrik dan praktis sekejap. Sesatan titrasi harus dapat diabaikan atau mudah ditetapkan dengan cermat dengan eksperimen. Yang terakhir, zat harus tak berubah dalam udara selama penimbangan, yang artinya zat tidak boleh higroskopik dan tidak boleh dioksidasi oleh udara atau dipengaruhi oleh karbon dioksida. Larutan-larutan standar primer yang digunakan diantaranya adalah natrium karbonat, natrium tetraborat, kalium hidrogen iodat, dan asam klorida bertitik didih konstan. Larutan standar sekunder adalah suatu larutan yang digunakan untuk standarisasi yang kandungannya bisa ditemukan dengan perbandingan melalui standar primer. Syarat-syaratnya itu ada: pertama, derajat kemurnian larutannya harus lebih rendah dibandingkan larutan primer. Yang kedua, mempunyai BE yang tinggi. Yang ketiga, mempunyai relativitas yang stabil. Gunanya ada banyak, diantaranya itu sebagai penentu garam. Kedua, menjadi analisa bahan organik dan anorganik, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok 2, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.